Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Semoga kita semua bangun pagi ini dengan sehat, tetap semangat dan selalu bahagia dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali sebelum beraktivitas pada pagi ini. Kita di acara Renungan Pagi edisi 22 Juli 2022. Bacaan kita pagi ini dari Kisah Rasul pasal 20 ayat 17 hingga 23 demikian. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku." Air mata tanda kesungguhan. Ada seorang uskup bernama Tucer dari Uganda. Ia adalah seorang seniman. Suatu waktu ia sedang melukis seorang wanita miskin, tubuh kurus, sedang menyusui bayinya yang hampir tak bisa produksi ASI-nya. Tampak sekali dari wajahnya yang kedinginan di malam hari di tepi jalan. Setelah memperhatikan gambarnya yang hampir selesai, ia tiba-tiba membuang kuasnya dan berkata, "Daripada saya hanya melukis orang-orang yang terhilang, lebih baik saya pergi untuk menyelamatkan mereka." Saudara sekalian, selanjutnya Tucer menjadi uskup yang melayani dengan kasih orang-orang Uganda yang menderita. Saudara-saudaraku, Paulus adalah seorang yang tidak hanya bisa bermimpi dan berharap agar orang mendapat perhatian. Ia tidak hanya duduk memikirkan orang yang menderita, tetapi ia mewujudkannya melalui persembahan hidupnya. Dalam teks yang kita baca pagi ini adalah pelayanan terakhirnya, memberitakan Injil dan menguatkan umat-umat yang sudah percaya. Setelah menyelesaikan pelayanan di Troas dengan tragedi yang berakhir gemilang sebagaimana yang kita dengarkan hari kemarin, seorang anak muda Eutikus yang jatuh dari lantai 3 karena mengantuk, mendengarkan, memperhatikan apa yang Paulus katakan sepanjang malam. Setelah itu Paulus melanjutkan perjalanan ke Troas, lalu ke Miletus. Semua dilakukan untuk mengunjungi yang terakhir saudara-saudara yang telah percaya. Dari Miletus rencana akan kembali ke Yerusalem untuk merayakan hari besar Yahudi yakni Pentakosta. Tetapi rupanya Roh Kudus yang telah memberitahukan kepadanya, karena ia menyebut, "Aku adalah tawanan roh, harus kembali ke Yerusalem." Ia tahu betul perjalanannya mengunjungi saudara-saudara seimannya kali itu adalah perjalanan yang terakhir. Sebagai orang Yahudi, Paulus tetap merindukan hari-hari besar yang penuh makna baginya, dirayakan bersama kaum Yahudi sebangsanya walaupun banyak di antara mereka yang membencinya. Sehingga ia tidak akan ke Asia lagi, maka ia memanggil supaya semua penatua jemaat Efesus menemuinya di sana. Sebab Paulus dalam pertemuan ini menguatkan, meneguhkan sekali lagi para penatua untuk tugas dan tanggung jawab iman di dalam pelayanan selanjutnya sepeninggal Rasul Paulus ke Yerusalem. Jadi boleh dibilang kalimat-kalimat yang mengharukan ini adalah wasiat Paulus yang terakhir untuk mereka. Maka jangan heran saudara sekalian membaca perikop ini, kita merasakan bagaimana dalamnya emosi Paulus terhadap para penatua dari Efesus ini. Dalam penjelasannya dimulai dengan sekali lagi menceritakan dirinya sebagai model yang melayani dengan sungguh-sungguh. Kata-kata yang penuh emosi meyakinkan mereka bahwa aku sungguh-sungguh melayani, bahkan bercucuran air mata, menanggung sengsara dari orang-orang yang ingin membunuhku. Dengan kesungguhan Paulus juga menginjili dan mengajar jemaat dengan baik. Bahkan ia tidak takut dengan taruhan nyawanya sendiri. Air mata ini bukan tanda kelemahan Paulus.
Sebaliknya Paulus melihat keterhilangan umat manusia, kejahatan dosa, pemutarbalikan Injil serta bahaya menolak Tuhan sebagai realitas yang begitu serius sehingga pemberitaannya sering disertai air mata. Paulus telah memberitakan apapun yang dinilainya bermanfaat untuk diperlukan dalam keselamatan bagi para pendengarnya. Para pelayan Injil harus setia dan jujur menyampaikan seluruh kebenaran Allah. Mereka tidak boleh berusaha memuaskan selera sidang pendengar atau memajukan ketenaran diri. Bahkan jikalau mereka perlu menegur, mengajar ajaran yang menentang prasangka atau menyampaikan prinsip Alkitab yang bertentangan dengan keinginan sifat berdosa, pengkhotbah, pelayan, majelis, siapapun, orang-orang percaya harus setia menyampaikan seluruh kebenaran untuk kebaikan kawanan dombanya. Paulus mengetahui bahwa penderitaan dan penganiayaan menantinya. Namun dia menyerahkan kehidupannya kepada Allah tanpa mengetahui apakah itu akan membawa hidup atau mati. Yang terutama diperhatikan Paulus bukanlah mempertahankan hidupnya. Yang paling penting baginya ialah bahwa ia dapat menyelesaikan pelayanan yang dipercayakan Allah kepadanya. Dimanapun tugas itu berakhir, bahkan dengan mengorbankan nyawanya, ia akan menyelesaikan pelayanannya dengan sukacita dan doa agar Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun matiku, sebagaimana yang dikatakannya dalam Filipi pasal 1 ayat 20. Bagi Paulus, hidup dan pelayanan bagi Kristus adalah sama dengan perlombaan yang harus diikuti dengan kesetiaan mutlak bagi Tuhannya. Saudara-saudaraku, berkaca dari kesungguhan Rasul Paulus untuk melayani, bagaimanakah persembahan hidup kita yang sudah percaya? Tugas kita selanjutnya adalah meneruskan apa yang telah Rasul Paulus lakukan. Sama seperti Paulus, kita tidak tahu bagaimana hidup kita ke depan. Berapa lama lagi kita akan hidup? Tapi daripada kita hanya memandangi hidup orang yang menderita sengsara karena dosa, apa yang kita lakukan? Bagaimana kita telah menjalani tugas dan panggilan yang telah Tuhan percayakan kepada kita? Telah kita korbankah semua yang kita punya? Atau kita hanya serahkan 1/4 atau setengah? Ayo mari kita melemparkan kuas. Jangan hanya duduk menggambar, bermimpi dan berkata kasihan. Kasihan perlu bukti. Kasih perlu wujud. Dan tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi belajar berkorban untuk sesuatu yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Tidak cukup saudara sekalian kita hanya terdaftar sebagai anggota jemaat, lalu duduk menerima, mendengar. Kapan kita wujudkan kasih kita? Dapatkah kita menangis seperti Paulus, tanda kesungguhan kasihnya kepada mereka yang menderita? Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, mendengar nasihat-nasihat Rasul Paulus kepada para penatua di Efesus ini, hati kami menjadi gentar. Sebagai orang Kristiani yang telah percaya Injil dan menerima banyak kasih setiamu, kami duduk dengan kerendahan hati pada pagi ini mengakui masih kurang kasih kami kepada mereka yang membutuhkan. Kami masih kurang setia dan gigih dengan kesungguhan mengerjakan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Kami belum sampai menitikkan air mata menggumuli orang-orang yang sedang jatuh dalam dosa. Jangankan menangis, hati kami enggan untuk bergerak. Kami lebih banyak hidup untuk diri kami sendiri, memuaskan diri kami sendiri, dan kebahagiaan diri kami sendiri. Ya Tuhan, kuatkanlah kami, supaya kami pun belajar memberikan apa yang Tuhan percayakan kepada kami dengan penuh kesungguhan. Tanamkanlah firman-Mu ini dalam batin kami ya Tuhan, supaya kami yang sudah percaya kepadamu menjadi alat-Mu dalam kesungguhan,
memberitakan Injil-Mu, mengajar dengan jujur, supaya makin banyak orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Dikau dari hari ke hari. Hamba-Mu mendoakan semua saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan pada pagi ini. Berkatilah hidup mereka. Pimpinlah mereka Bapa, apapun yang terjadi dalam hidup mereka. Tolonglah mereka senantiasa, supaya mereka juga terus-menerus berpaut akan Dikau dalam segala situasi hidup mereka. Kami percaya pada waktunya, mereka semua akan hidup berbahagia di dalam Tuhan, karena telah menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini, beserta anggota keluarga kami, beserta seluruh jemaat kami, semua sanak saudara kami dan umat-umat-Mu di seluruh dunia ini. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman ini.